Tayangan yang akan Anda saksikan hanya untuk 18 tahun ke atas. Yo, what's up, guys? Your favorite guys. So for today videos, gue akan melakukan apa ya? Bukan review. Padahal kali ini gue akan melakukan yang namanya how to make coils on single coil RDA. Jadi gue akan ganti coil pada Helix Kit. Jadi ini Helix Kit yang kalian semua banyak banget nonton di Helix Kit yang jam tayang gue tiba-tiba melambung karena Helix Kit ya. Jadi gue akan melakukan coiling tips untuk si Helix Kit. Just check it out. Oke. Jadi kan gue apa ya namanya, gue akan melakukan ini ya, coiling kit, how to coil pada Helix RDA kit. Jadi di sini gue punya namanya apa ya, coiling tools ya. Sebagai vapor, ini adalah one of the things that we must have, atau salah satu barang yang kita harus punya. Karena apa? Karena sebagai vapers kita tidak akan mungkin mengandalkan selalu untuk ke vape store untuk mengganti coil ya. Kita harus belajar dong ya kan, kita harus belajar. Kebetulan di sini gue akan menunjukkan dulu kapatnya kan. Kawatnya gue pakai VaporTech Kantala 1 24 ya, 24 AWG. Di sini VaporTech ini emang kantalnya agak tebel ya. Jadi dia agak tebel, untuk kawatnya dia agak tebel. Terus gue di sini punya jigger manual. Kalau kalian punya jigger yang buat pakai apa ya, yang jigger yang diputar, coil jigger yang diputar itu lebih simple. Tapi karena gue punya jigger manual di coil kit ini, gue biasa tuh kalau untuk ini kan, karena kan dia RDA kecil ya, dia di 22. Biasanya gue main di 2,5 lah maksimal, di 2,5 maksimal 3 lah biasanya ya untuk diameter kawatnya. Terus di sini gue ada tweezer, dimana kita harus remove the cotton first, karena cottonnya itu pasti akan kotor ya. Terus di sini gue ada apa ini namanya, gunting. Ya, gue ada gunting untuk cotton biar cottonnya symmetrically fit atau rata. Terus di sini gue ada T-screw yang gue lupa dah yang mana yang ininya. Oh, ini kalau ini punya Digivapor, ini punyanya si Helix ya. Ini yang punya si Helix, ini yang gue punya. Tapi kayaknya ke mixed up ya. Jadi toolsnya gue agak ke mixed up. And then di sini gue ada, sebenarnya ini gue ada pre-built coil yang bukan pre-built ya, jatuhnya ini bukan pre-built coil, tapi ini coil gue bikin sendiri untuk kalau gue males. Sebenarnya ini cadangan coil gue, tapi gue akan mengajari lu how to jig your own coil. Jadi gimana lu caranya wrap coilnya dengan baik, gimana dengan hati-hati, carefully and tight ya, karena kita suka yang sempit-sempit, right? And then the second thing, ini ada coil brush or what you call that, untuk membersihkan coil. Sikat, yes. Oh ya, pokoknya ini adalah sikat, or you call it as coil brush. And then this one is a Kendo Vape Cotton Gold Edition. It is an authentic SanDisk coat. Jadi gue udah scan dan it is an authenticated cotton. Ya kan, ini cotton Kendo yang dia itu punya taste yang super duper delicious, and ini 100% organic. And then this one is pliers, what you call as plier ya. Plier itu tang, yes. Plier itu adalah tang potong atau cutting pliers. I call it as cutting plier. Jadi gue ngomongnya banyak bahasa Inggris hari ini, I don't know why. And then namanya Plato. Pokoknya ini satu set ini super duper cheap. Tapi barang cheap emang come to price and apa ya, price have value lah. Jadi kalau harganya cheap ya sebenarnya not that good, not that bad. Nah, ini Toughwear HD402. Nah, ini marknya. Ini gue ada stiker Movi ya, ini apa ya namanya ya? Bukan ini ya, bukan sponsor ya, cuman gue dapet stikernya, gue tempel aja biar keren gitu, sama kayak stiker Apple di depan. Oke. So jadi gue akan langsung mulai dengan namanya jigging atau jigging, ya pokoknya jiggering, something like that. Jadi kita harus tahu ya, kita butuh kurang lebih berapa sentimeter dari coil. Kita jangan apa ya, nggak perlu di measure, nggak perlu diukur, kira-kira aja. Kelebihan pun lu nggak ya, walaupun rugi dikit ya udahlah, kelebihan dikit nggak apa-apa. Jadi kita bisa lihat ya, di sini gue pakai sekitar berapa senti nih ya. Gue potong dulu, gue gue ngambil sekitar segini. Ini emang too long, ini way too long, but it's safety for apa ya, kayak lu mungkin baru pertama kali ngejigging, lu takut salah ya. Length of like berapa senti ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maybe it's 20 cm, kurang lebih 20 cm, kurang lebih ya, ini 20 cm panjangnya. Nah ini, jadi kalau lu sampai salah coiling, jadi lu nggak perlu potong lagi, lu tinggal lanjutin lagi aja, bikin lagi yang baru. Jadi ada spare-nya. Gue juga takut salah gitu loh, gue takut salah mengajarkan anda how to coils. Nah, untuk jigging tools yang seperti ini, itu memang harus dibutuhkan keahlian khusus lebih. Bukannya sombong, tapi jigging tools yang seperti ini itu lebih sulit ya untuk apa ya, untuk dilakukan sebenarnya. Tapi karena itu gue harus ngajarin lu how to jig this coils. Okay, it's not focused yet. I don't know why.
maybe the lens is kind of messed up, right? Oke. Jadi gini ya, kalau misalkan gue tunjukin ke lu, kita itu kalau gue tuh lebih suka gimana ya, ngasih ekornya tuh agak panjang ya. Jadi kita ngasih ekor openingnya itu agak panjang, biar apa? Ekor opening panjang ini biar kita gampang nge-wrapnya. Jadi coil itu kita akan gimana nih fokusnya sih? Oke, coil itu kita akan wrap ya, karena di sini ada ukuran, ada size measurement ya. Di sini tuh bisa kelihatan. Kalau gue sih kelihatan ya. Kalau lo mungkin nggak kelihatan. Di sini ada 3,5, 3, 2,5, 2, 1,5. Gue main di sekitar sini 2,5. Gue pakai di 2,5. Dan kita ambilnya jalur panjang. No, kita ambil batang panjang. Batang panjangnya kita taruh sini, like this. Sepanjang ini pun nggak masalah. Kita tarik lurus dulu ke bawah. Dia akan jadi loop seperti ini. Dan kita tinggal lanjutin wrapping aja. Yang penting apa ya? Keep an eye di coilsnya. Kita lanjutin wrapping, 2 wrap, 3 wraps, 4 wraps, 5 wraps, and then last 6. Gue pakainya 6 wrap di 2.5 ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini emang coilnya agak berantakan karena emang harus dirapiin lagi. Nah, coil ini tuh kalau makanya jigger manual itu biasanya kesulitannya pun sampai gue juga masih agak sulit untuk menyesuaikan ya. Kebetulan apalagi gue pakai sarung tangan, dimana pas kalau pakai sarung tangan gue nggak bisa nge-feel juga sih coilnya itu udah seberapa tightnya dan kayak gimana nya, gue kurang bisa. Tapi at least it look like this. Emang ini agak renggang banget, tapi we can fix this problem with some firing and kita jadiin satu, kita jepit-jepit. Oke? Jadi ini udah cukup menurut gue. Dia 6 wrap, kita akan lihat dapatnya di berapa resistance-nya. 6 wrap 2,5 di Kantala WG A124 ya. Kita potong kakinya. Jadi kita pastiin motong kakinya itu jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Tapi terlalu jauh itu nggak masalah, tapi kalau terlalu dekat itu akan lu repot sendiri untuk ganti replacement coilnya. Nah, ini kan ada sisa nih. Sisa ini sebenarnya kita nggak perlu buang. Karena apa? Ya, next time we going to coiling ya, kita bisa pakai sisa ini nih. Jadi tetap berguna. Oke, kita keep aja dulu. Gua akan langsung pada proses untuk penggantian si ininya ya, si helix dulu. Tapi kebetulan gue akan ngecek resistance-nya pakai ini karena gue nggak punya untuk deck untuk cek resistance meternya. Ya, resistance meter buat cek karena gue nggak ada. Jadi sementara gue akan pakai base untuk mode-nya di sini. Walaupun akurasinya sangat kecil, cukup kecil sebenarnya tingkat akurasinya. Cuman setidaknya gue memiliki apa ya? Kira-kira di resistance berapa gue dapatnya gitu. Only kira-kira. Jadi di sini gue akan ngelepasin dulu ininya, pakai tisu. Gue lepasin dulu si ininya, decknya kita bersihin dulu karena ini decknya sudah super duper kotor. Oke, it's freaking stuck. Jadi karena dia freaking stuck, kita unscrew aja, kita langsung lepas semuanya karena it's freaking stuck and it's a coil replacement thing, bukan gue ganti kapas, tapi karena ini gue ganti satu coilnya. Jadi ini better off kita langsung unscrew aja karena kayak nggak penting, right? Oke, jadi coil udah lepas nih, ya kan? Coil sudah lepas, but the deck is dirty, right? Ya, the decknya kotor. Karena decknya itu kotor, kita akan apa ya namanya? Kita rinse sedikit, kita bersihin sedikit. Gua pakai capnya aja. Kita pakai capnya, kita twist dikit. Nah, right. Gua akan lakukan yang namanya gua rendam dulu di air untuk atasnya ya, berarti ini topnya akan gue rendam dulu ke dalam air. Sebenarnya better off sih dikasih ke air panas ya, karena dia lebih rinse-nya lebih bagus. Tapi air dingin pun bukan air dingin sih, maksudnya air biasa pun nggak masalah. Di sini gue nggak ada air panas, jadi gue pakai air biasa. Right. Jadi sambil preparation untuk ininya, gue akan langsung nunjukin. Gue sekarang di sini gue pakai Lucid Kit by Geek Vape. Di sini gue untuk ngecek resistance-nya kita dapat di ohm berapa. Oke, right. Kebetulan di sini gue akan tunjukin juga baterai yang gue pakai nanti untuk testing dan untuk ini adalah MX Joe dengan 3500 mAh, 3.7 volt, 20 amp. Nah, okay, that's good. Ini menurut gue baterai ini powerful, dayanya powerful. Udah gitu dia juga cukup cukup baik berarti ya. Karena baterainya ini ya original juga. Di sini lu bisa lihat di sini gue kasih scan kita udah gesek kodenya dan udah kita scan dan it's authentic. Oke. Jadi baterai ini tuh gua akan pasang dulu di sini. Dan selalu pastiin kalau kalian memasang baterai itu jangan sampai kebalik ya antara plus and minusnya. Jadi di sini MXO-nya full. Jadi di sini tuh check atomizer 45 wattage ya kan. Di sini itu berarti belum ada ininya. Ini udah gua rendam, gua akan keringin dulu. So
stay tuned in my channel, okay? Okay, so this is it. Gue udah bersihin decknya. Let's just put this in and let's see. Jadi gini, karena ini dia itu beda ya sama yang coiling biasa. Jadi karena dia beda dengan coiling yang biasa, dia tuh harus agak nyilang gitu ya. Karena dia agak nyilang, kita harus mengakalinya dengan stretching the legs. Jadi namanya stretching the legs. Kita stretching the legs. Nah, kita bikin kayak gini. Stretching the legs ini untuk agar apa ya, bisa masuk dengan pas gitu loh ke tengah-tengah. Nah, like this. Biar dia bisa masuk ke tengah-tengah dengan pas dan cukup apa ya, cukup baik ya. Cuman aku di sini mengalami sedikit bukan gangguan teknis, just the way of the cameras is apa ya. Jadi kameranya itu menghalangi saya sebenarnya. Karena saya tidak punya mounting yang tinggi gitu kan. Gue juga nggak ada mounting di ceiling. Jadi ini kameranya jaraknya di depan muka saya. Jadi that's why gue merasa sedikit frustration ya. Frustrated juga sih. Cuman but that's fine. As long as view yang di sini juga banyak. Serius. Kalau view di sini dikit, kalian jahat. Dude. Oke, jadi kita skrunya pertama nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu kencang, karena skru di sini hanya untuk menahan si coilsnya agar dia tidak go out anywhere. Jadi di sini agar dia tidak pergi ke mana-mana. Gitu. Jadi kita skru aja like this, like this, like this, like this. Oke, skrunya udah cukup. Skrunya menurut gue udah cukup. Nah, sekarang kita tighten the screw. Kita kencengin dulu. Kita kencengin. Oke, cukup kenceng. Oke, that's it. Jangan sampai skrunya dol, karena kalau skrunya dol itu nanti alhasil lu punya coils itu nggak akan bisa di replace lagi. So kita akan gunting kakinya dan pastiin ya, if you are cutting the legs, don't let the apa ya namanya ini, gue nggak tahu namanya. Pokoknya jangan sampai kaki-kakinya ini tuh terbang kemana-mana, karena it will be very dangerous. Jadi untuk safety gue akan taruh ini ke arah bawah, gini ya. Kita ngadepnya ke bawah, jangan pernah hadapin ke mata karena takutnya dia mental ke mata. Kita taruh bawah dan yes, it's hilang. Good. Gue nggak tahu di mana. Pokoknya yang penting tips dari gue, sapu kamar lu setelah ganti coil. That's it. Jangan pernah ngadepin ke mata karena ini akan will be very dangerous. Selalu dihadapin ke bawah. Memang lebih sulit. Gue ngakuin memang lebih sulit. Tapi it's for your safety, right? Nah, oke, ini udah. Kita juga sama lagi melakukan hal yang sama. Jangan arahin ke mata, arahin ke bawah, potong. Oke, satisfactionnya naik ya. Oke, jadi coilnya udah. Kita akan nyalain dulu. Kita akan burn in the coils first, like this. Jadi di sini tuh gue dapetnya sekitar 0,48 atau 0,450. Kita akan rapetin dulu coilnya. Jadi di sini baru kita rapetin. That's why cara jiggering gue itu memang tidak di approve. Cuman ini lebih simpel. Jadinya kita tinggal madetin coilnya di sini. Kita panasin pelan-pelan. Don't let the coil feels it gitu loh. Jadi biarkan coilnya merasa panas, ya kan? Pelan-pelan. Firingnya udah bagus, ya kan? Alright, that's it. That's enough. Di 45 watts, di 3, enggak, dia cuma 3,6 volt. That's good. That's enough menurut gua. And then kita matiin 1, 2, 3, 4, 5, and then like the power off. Kita langsung pasang yang namanya cotton, right? Jadi gini, gue punya tips and trick untuk changing your cotton ya. Jadi kendo gue itu kan panjang-panjang ya, panjang-panjang, enak ya. Jadi cotton kendo itu memang punya bentuk yang aneh. Dia tidak white like usual cotton, karena dia itu benar-benar organic cotton. Nah, gue ngambil kecil aja, kita ngambil segini aja. Gue akan tunjukin, karena kendo itu panjang-panjang dan dia nyambung ya. Kalau cotton kendo, kalau beberapa yang lain kan ada yang udah tersortir. Kendo itu panjang. Kita butuhnya seberapa, kita lihat. Nggak masuk ke kamera pak. Nah, kita butuhnya berapa dan dia nggak ini fokus, oke. Nah, kita butuhnya kurang lebih segini, ya udah kita potong segini, like this. That's it. Lu butuhnya sekecil itu ya lu pakai sekecil itu, sepanjang RDA lu. Kalau trik dari gue sih cotton itu as long as your RDA. Nah, sebenarnya kalau misalkan gue itu suka abis sepanjang ini, kita lihat nih bolongannya sekecil apa di coils kita. Nggak ke ini ya, kameranya geblek, nggak ke automatically fokus. Nah, like kalau dia kecil, ini kan terlalu besar ya, ini nggak akan muat men. Jadi kita akan namanya filter out the cotton ya kan. Kita filter out the cotton. Yang pertama kita bagi dua dulu, kita split two ya. Kita taste dulu, kita rasa-rasa mana cotton yang lebih soft ya kan. Kita pakai cotton yang lebih soft aja, jangan yang lebih hard, yang lebih soft, oke. Kita bagi lagi, oke, like this. Kita gulung-gulung lagi,
gulung-gulung lagi, gulung-gulung lagi, gulung-gulung lagi, like this, oke? Menurut gue ini udah cukup bagus ya. Kita gulung-gulung, ya kan? Kita gulung-gulung dikit, ya kan? Sampai clean, sampai bersih, sampai clean, ya kan? Cottonnya udah cukup bagus. Ujungnya kita krenyet ujungnya, ternyata susah kalau pakai taruhan tangan karet. Gue nggak bisa krenyetnya, I don't know how to, tapi kita akan mencoba ya. Jadi kita tinggal masukin aja pelan-pelan. Oke, ternyata masih terlalu besar men. Jadi gue akan melakukan krenyetan ajaib lagi. Kita akan melakukan krenyet dulu. Oke, I think this is enough ya. Jadi krenyetnya kalau gue saranin jangan pakai sarung tangan kayak gue, it's messed up. Jadi kita tinggal masukin aja pelan-pelan gini. Dah. Oke, bisa. Udah masuk di satu ujung. Kalian bisa lihat. Kita akan tarik pakai tweezers. Dan pastikan tweezers Anda cukup lancip untuk menarik cotton. Alright. Kita akan tarik pelan-pelan, alright. Oke, so that's pretty good. That's looking nice. That's pretty nice. Sisa ini bisa kita gunakan di kesempatan lain. Makanya gue punya ini. Kotak yang tadi tuh si EGM, dan ini gue juga nggak disponsor. Jadi kotak ini tuh bisa untuk taruh cotton. Nah, di sini gue juga masih ada cotton. Jadi kita nambahin cotton lagi aja. Pumping, like that ya. Yang penting ini untuk save the cotton. Jadi biar nggak ada air yang masuk atau udara yang masuk. Jadi cotton and coil slow safe. Jadi next time gue ganti coil, gue tidak akan memberitahukan, bang gimana cara ganti coil. Kita tinggal nonton video gue. Alright. Kita potong kakinya, kita potong agak panjang biar bisa masuk ke bawah. Ini juga sama, kita potong agak panjang biar bisa masuk ke bawah. Jadi di sini ada segi yang lebih fluffy, yang di sini lebih tight. Karena apa? Yang segi fluffy itu karena tadi nggak gue kompres, gue gulung-gulung. Oke, ini kita tinggal masukin aja kayak gini, rapiin, masukin, dah. Oke, let's look pretty nice. Dan kita akan taste. Specirilla. This is freaking good ya. Avocado, right? Guacamole, baby, this is a guacamole. Oke, kita dripping, kita let it soak, let it go, right? Let it soak right through the cotton, ya kan? Jadi tendensi cotton tuh macam-macam. Tendensi itu adalah kecenderungan cotton itu berbeda-beda. Kalau cotton kendo itu kecenderungannya dia cepat ngeresep, tapi untuk daya tahannya itu tergantung lu sering dry heat or not. Kalau lu nggak sering dry heat, cotton kendo itu akan tahan cukup lama. Yang penting basahin aja, sebasah-basahnya lu punya cotton, and then you can vape it like a boss. Oke, gue akan firing dulu ini untuk biar cottonnya ternetralisir dulu. Kita bakar dulu di 45 watt di sini. Oke. Looks good ya, looks pretty clean. Gue cuma testing bakar di sini, tapi gue tetap nge-vape-nya pakai apa? Pakai Helix, dude. Helix with bypass. Still, gue akan pakai bypass. Kan kalau mode ini ada bypass, cuman bypass yang lebih diregulated by chipnya Geek Vape. I don't know why, but kayaknya powernya kurang ngejos. I think like that. Kita akan unscrew dulu. Dia enak juga ya, tinggal unscrew-nya begini. Ini agak ada yang ngereset ya. Kunaon? Gak ada. Ya mungkin feeling gue doang ada yang ngereset, but I don't know what is that. Oke, kita akan putar aja, kita twist like this, kita twist. Jadi gue akan lepas baterai lagi. Oke, kita lepas baterai. Kita akan pakai Helix mod. Karena dia bukan ini ya, karena dia kit ya men. Karena dia kit, gue sangat percaya pada Helix kit. It's like one of my favorite kit. Oke, jadi ternyata di sini baterai MX Joe-nya udah ada beberapa yang kekelupas, and I guess kita harus segera ganti wrapping. Even bukan kelupas di sini, tapi better off memang kita ganti wrapping ya. Itu akan lebih safe for both of us user dan yang minjem, yang menggunakan. Alright. Kita akan screw dulu topnya, looksnya clean, nice and tight. 1, 2, 3, 4, 5. Kita nyalain Helix. Green. Dude, gue nggak tahu, tapi kayaknya blue itu lebih powerful ya. Jadi gue akan tes di blue. Gue lupa Helix itu warnanya itu dia nunjukin apa aja. Next video gue tidak akan mengecewakan kalian dengan konten sampah yang lebih sampah lagi dari sampah. Jadi santai. Oke, jadi di sini gue udah pakai. Dia mode biru itu mode berapa ya? Gue pakai di green. Oke, kayaknya green tuh yang bypass deh. Seingat gue green bypass. Mungkin, seingat gue. I don't know. I forgot totally. Kita akan langsung coba gue puff.
Dude, that's sick. 6 mg. Guacamole. Kalau misalnya gue describe ya, 6 mg bypass mode, sick dude. Gue sampai harus minum men. 1, 2, 3, coba kita ganti yang lebih soft. Setahu gue yang merah ini lebih soft ya. Ya, yang merah ini sedikit lebih soft. Apa ya? Dia throat hitnya lebih enak. Ternyata pas kita bypass, shit. Ternyata dia shit sekali. Taste-nya bener-bener powerful, pumping hitnya enak. Tapi gue, apa ya? Merasakan taste layer lain. Kenapa gue membahas ini, cowok? Tidak, cowok. Kita tidak membahas liquid ini. Gue akan review hasil coiling gue dong, ya nggak? Kita harus review hasil coiling gue. Hasil coiling gue kayak gini nih. Ini mode soft. Kita ganti mode medium. Kita ganti mode bypass. Enak. Cotton Kendo tuh bener-bener enak. Cottonnya juga enak. Kawatnya juga ngangkat. Kurang lebih ini 0,5 ohm resistance-nya. Di bypass 3,7. Taste-nya delicious ya. Untuk kalian yang emang suka hot things atau yang benar-benar good taste, ya gue saranin tips dari gue cukup baik dan semoga membantu untuk kalian semua. Ya, itu aja yang bisa gue lakukan untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di video gue. Karena 1000 follower dan 1000 subscriber gue akan melakukan giveaway. Dan giveaway-nya apa gue masih merahasiakannya. And then, jangan lupa juga untuk selalu support channel gue di Junior Vapers. Kita juga masih di dalam masa pandemic. So, stay healthy, stay safe. See you guys on the next video. Bye-bye. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tulis request kalian di section komentar. Thank you guys. See you.